prediksi adalah tentang Tarik dan Fuji, di mana beberapa hari yang lalu Tarik menderita sakit dan opnam di rumah sakit, kemudian dijenguk oleh Fuji. Kita bisa melihat raut wajah Tarik yang berbinar-binar saat didatangi Fuji. Tentunya hal ini menunjukkan kalau Tarik masih ada pengharapan untuk bisa bersama Fuji sebenarnya, atau masih ada rasa cinta yang masih singgah di hatinya terhadap Fuji. Dan mereka ini putus baik-baik kalau menurut prediksi saya yang kemarin, dikarenakan kebijaksanaan yang sudah mereka ambil. Tentunya kebijaksanaan ini terkait dengan seperti yang saya prediksi kemarin itu, terkait dengan rasa cinta atau hubungan yang tidak bisa tumbuh dengan lancar karena terhalang oleh restu. Jadi hubungan ini agak alat untuk bisa menuju ke jenjang yang lebih spesial, dikarenakan ada kondisi di mana dari orang tua Tarik kayaknya diduga, terprediksi masih belum memberi restu terhadap hubungan Tarik dan Fuji. Makanya ada keputusan yang seperti itu. Kalau dari prediksi saya yang melatar belakangi seperti itu ya teman-teman, tapi nggak tahu lagi ya. Mari kita ungkap di sini tentang harapan Tarik kepada Fuji. Seperti apakah harapannya setelah mereka putus ini? Apakah ada keinginan balikan, ataukah sudah ikhlas, dan lain sebagainya. Kalau menurut prediksi saya kemarin, andai kata balikan dengan kondisi yang masih sama seperti yang kemarin-kemarin, terhalang oleh restu, kayaknya mereka lebih bertahan dengan perpisahannya. Tapi mungkin kalau ada lampu sinyal-sinyal ada keseriusan atau ada tanggapan yang lebih baik lagi dari orang tua Tarik, mungkin mereka bisa balikan ya. Jadi intinya di sini ganjalannya di restu dari orang tua. Mari kita ungkap di sini harapan Tarik kepada Fuji. Harapannya seperti apakah? Harapan Tarik kepada Fuji seperti apakah? Ada simbol destiny, nasib. Selanjutnya completion, permasalahan yang komplit. Selanjutnya semoga ada perubahan. Jadi teman-teman, dari 3 kartu ini bisa diartikan ada pengharapan Tarik buat Fuji agar kehidupannya bisa lebih baik lagi. Tapi dia nggak bisa dipungkiri masih berharap untuk bisa bersama Fuji untuk saat ini, karena masih belum bisa move on ya, masih barusan saja berpisah. Jadi ingatan pada Fuji masih lekat di dalam pikirannya. Tarik ini orangnya tipe penurut teman-teman, dia nggak mau berantem sebenarnya. Tapi Tarik ini orangnya bukan orang pendobrak, jadi orangnya ini kalau disuruh ngelawan orang tua atau bagaimana, dia kayaknya akan pikir-pikir ulang. Misalnya dia nekat untuk menikahi Fuji tanpa restu dari orang tua, dia akan pikir-pikir ulang untuk itu. Jadi ya semuanya itu tergantung mereka berdua ya, karena Tarik ini bisa dikatakan seseorang yang penurut dan seseorang yang kurang berani mengambil atau kurang berani memberontak orangnya ini ya. Selanjutnya harapan Tarik kepada Fuji, apakah masih ada pengharapan untuk bisa balikan dengan Fuji? Ada simbol perception, pemikiran yang bagaimana terhadap Fuji? Dissipating. Jadi dia merasa untuk bisa balikan dengan Fuji itu ibaratnya akan buang-buang waktu juga, sekalipun dia sangat mencintai Fuji dan saat ini belum bisa move on dari Fuji. Tapi dia menyadari kondisi yang dihadapi sangat-sangatlah completion, permasalahan yang lengkap yang dihadapinya ketika dia akan balikan dengan Fuji. Jadi selagi masalahnya masih itu saja, belum terselesaikan, masih belum ada restu dari orang tua, kayaknya akan buang-buang waktu ketika balikan dengan Fuji. Ini sama seperti prediksi saya yang kemarin ya. Apakah kamu nggak berani nekat untuk mempertahankan Fuji atau bagaimanakah? Ada simbol service. Di sini sebenarnya Tarik masih mencintai Fuji, masih ingin bersama Fuji, makanya di sini ada simbol service, pelayanan.
ingin bisa bersama Fuji, ingin membantu, ingin selalu dekat, ini masih ada. Tapi dia menyadari banget ketika restu orang tua tidak didapat. Balikan dengan Fuji juga akan bisa dikatakan kasihan Fujinya nantinya, karena ibaratnya seperti ini teman-teman, yang namanya seorang wanita itu berpacu dengan usia. Mungkin saat ini usianya Fuji masih muda dan dia juga butuh waktu untuk bisa berkarir lebih baik lagi. Cuman di sini Tarik merasa kalau nggak ada restu dari orang tua, sia-sia saja menjalin hubungan balikan dengan Fuji, karena kendalanya nanti juga itu juga ya. Selanjutnya ada simbol trickery. Sebenarnya Tarik ini sudah memiliki gimana caranya untuk bisa bersama Fuji. Dia sudah berpikir untuk bisa dekat dengan Fuji ini gimana caranya. Ada trickery, ada siasat di sini. Agar dia bisa dekat dengan Fuji, tentunya harus bagaimana seperti itu. Tapi nggak bisa dipungkiri untuk melawan restu dari orang tua kayaknya Tarik tidak bisa. Tarik ini anak penurut. Apakah kamu berani melawan restu orang tua? Despondensi. Ada rasa bersalah jika harus melawan restu orang tua. Jadi di sini masalahnya masih mulut di restu orang tua ya. Sebenarnya Tarik ini menyadari kalau hatinya ini masih untuk Fuji, dan dia berusaha gimana caranya untuk bisa dekat dengan Fuji. Ada siasat di sini ya, ada dimana dia gimana caranya untuk bisa bersama Fuji. Tapi ketika untuk melawan restu dari orang tua, dia juga ada perasaan bersalah. Jadi untuk Tarik ini kasihan banget. Tapi harapannya untuk Fuji, semoga Fuji bisa lebih baik lagi ke depannya. Tapi ini doa-doa ini saat ini masih doa setengah hati, karena hati Tarik masih berharap untuk bisa dengan Fuji, walaupun sebenarnya dia menyadari andai kata dia balikan dengan Fuji tanpa restu dari orang tua, itu juga akan sia-sia belaka, buang-buang waktu. Apalagi di sini dia juga tidak punya keberanian untuk bisa melawan orang tua. Dia akan merasa bersalah banget ketika dia melawan orang tuanya di sini. Tapi ya begitu, dia berusaha gimana caranya untuk bisa dekat dengan Fuji. Seperti itu ya untuk Tarik ini. Kemudian akan saya prediksi untuk Fuji. Harapan Fuji pada Tarik seperti apakah? Fuji ini anaknya lebih tegar ketimbang Tarik, juga memiliki jiwa pemberontak, jiwa pendobrak untuk Fuji ini. Selanjutnya harapan Fuji pada Tarik seperti apakah? Ada kartu gosip, berita-berita yang sedang menerpa. Harapannya untuk Tarik, fight, yakin tentang apa? Perseverance, jalinan hubungan yang seakan selalu baik, silaturahmi yang akan selalu baik. Jadi Fuji ini ada keinginan pada Tarik untuk bisa tetap menjalin hubungan baik, silaturahmi yang baik sebagai saudara. Selanjutnya kreasi, usaha untuk apa? Untuk memperluas. Jadi ada usaha-usaha untuk memperluas hubungan yang lebih baik lagi dengan Tarik. Misalnya untuk bekerja sama, ngonten bareng, endorse dan lain sebagainya. Jadi dia nggak akan menolak ketika ada kerjaan bareng dengan Tarik. Karena di sini dia meyakinkan dirinya, juga meyakinkan Tarik bahwa hubungannya dengan Tarik akan baik-baik saja, akan tetap menjaga silaturahmi. Selanjutnya harapan Fuji pada Tarik, tapi nggak bisa dipungkiri di sini ada confusion. Baik Fuji maupun Tarik hatinya masih terpaut. Nah, seandainya mereka semakin sering bersama sekalipun mereka sudah putus, hatinya ini masih akan bergemuruh. Itu akan tambah sulit move on ya, masih bergemuruh. Ada confusion di sini. Apalagi di belakang confusion ini ada orang yang mengembuskan angin. Ada orang-orang yang selalu memantau perjalanan hidup mereka berdua. Apakah balikan, apakah bagaimana itu selalu dipantau oleh wartawan ya. Dan di sini Fuji juga mengalami kebingungan pikiran, kebingungan kondisi apa yang harus dihadapi dengan Tarik ini.
Antara cinta dan antara kesedihan, sayang menjadi satu berbaur ya. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan dengan kondisi kamu kebingungan ini? Ada penolakan di mana Fuji tetap berusaha untuk menjaga jarak dengan Tarik ketika masih ada penolakan dari keluarga Tarik, dari ibu dan bapaknya Tarik, dari keluarganya Tarik yang sudah menolak atau sudah keberatan untuk memberi restu, hitungannya seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Fuji akan tetap jaga jarak di sini ketika dari keluarga Tarik masih belum ada sinyal-sinyal untuk memberikan restu pada hubungan mereka berdua. Tapi Fuji akan meyakinkan Tarik akan tetap selalu menjadi sahabat Tarik. Jadi teman-teman, dua orang ini adalah korban keadaan. Dua orang ini sudah berusaha mati-matian untuk mempertahankan cintanya. Tapi lama-lama ya pada akhirnya juga ada kelelahan ketika tidak ada perkembangan di dalam hubungan mereka. Seperti diprediksi saya kemarin, kenapa putus? Alasannya hubungan yang tidak bisa tumbuh, hubungan yang tidak bisa berkembang lagi, hubungan yang hanya itu-itu saja. Dan di kartu kemarin itu Tarik minta maaf dan juga merasa bersalah kepada Fuji. Mungkin karena tidak bisa memperjuangkan hubungannya seperti yang diharapkan Fuji. Dan di sini Tarik juga merasa bersalah ketika dia harus melawan dari pendapat orang tuanya. Jadi kasihan juga ya. Ya, harapan saya semoga mereka kalau berjodoh bisa dimudahkan.